Ketemu lagi dengan saya, Ade Ariswan, di mata kuliah Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kinematika partikel. Dan materi ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Oke, jadi gerak vertikal kita akan membahas 3 jenis gerak vertikal ya. Ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, maupun gerak vertikal ke bawah ya. Jadi ada 3 jenis, jatuh bebas, vertikalnya ke bawah, dan ada yang ke atas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Ya, jadi gerak jatuh bebas berarti tidak diberikan kecepatan awal, benar-benar jatuh akibat gravitasi saja. Ya. Rumusnya itu sama dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 0. Nanti kan kita gunakan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, dan jarak yang ditempuh adalah h atau tinggian ya. Sehingga kalau kita ganti rumus GLBB dengan gerak jatuh bebas, kita dapatkan ini ya, rumus awalnya kita ubah menjadi ini. Jadi VT sama dengan V0 plus minus AT. Karena V0 0, maka VT sama dengan GT ya, G-nya diganti dengan A-nya diganti dengan G ya. Jadi akselerasinya atau percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi. Kemudian S di sini, S jarak adalah ketinggian karena V0T, V0 0 ya. Sehingga ini jadi 0 di sini, tinggal setengah GT kuadrat. Oke. Tanda percepatannya adalah positif karena G ada percepatan gravitasi yang makin lama makin cepat ya, bukan perlambat. Kan nggak ada benda jatuh makin lama jatuh makin lambat, kan nggak mungkin ya. Sedangkan yang ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, kita ganti menjadi VT kuadrat sama dengan 2GH ya. S ini jarak, berarti kita ganti dengan H. Berikutnya kita lihat bagaimana kalau gerak vertikal ke bawah. Berarti mirip dengan gerak jatuh bebas tadi. Perbedaannya ada keadaan awal. Misalnya, seorang melempar buah ya, buah dari pohon ke bawah. Nah, itu beda dengan menjatuhkan buah ke bawah. Kalau misalnya dia manjat ke pohon apel misalnya. Terus dari atas buah apelnya diambil lalu dijatuhkan begitu saja, itu namanya gerak jatuh bebas. Tapi kalau dilempar berarti ada kecepatan awal kan. Nah, berarti ya rumusnya akan juga sama dengan GLBB, tapi nanti diganti seperti ini. Di rumus awalnya kita ganti menjadi ini. Ya, sekarang ada V0-nya. Jadi mirip dengan gerak vertikal bebas tadi, gerak jatuh bebas, bedanya sekarang ada nilai V0. Satu lagi adalah gerak vertikal ke atas. Berarti kita lempar bendanya ke atas. Ya. Misalnya lempar bola misalnya, atau lempar buah mungkin ya, bebas lah. Benda apapun kalau dilempar ke atas itu akan mengikuti gerak vertikal ke atas. Berarti benda ini akan melewati dua fasa atau melewati dua jenis gerak ya. Pertama yang ke atas ya kan. Pertama ke atas seperti ini. Nanti akan terhenti di atas ini. Ya, di ketinggian maksimal H max. Ya, H max. Apa yang terjadi ketika benda tersebut sampai di ketinggian maksimal? Berhenti kan sebentar di udara. Sepersekian detik berhenti di udara, kemudian jatuh lagi. Ya. Jadi pertama ada V0-nya, V0 mula-mula di sini sampai ke atas. Nah, kalau setelah ke atas dia sifatnya seperti jatuh bebas. Oke, jadi kita bisa rujuk ke sub materi tadi yang di gerak jatuh bebas. Oke, ini kita lihat perubahannya dari GLBB. Rumusnya menjadi, nah, VT adalah V0, VT-nya 0 di sini ya. Karena pada kecepatan akhir di atas ini, di H max ya, ketika dia sampai di atas, berarti dia akan berhenti ya, VT-nya akan 0. Oke, jadi gerak vertikal ke atas itu yang ke atas ini ya, sampai berhenti.
Ya, jadi ada dua gerak yang sekaligus di sini, gerak vertikal ke atas, itu yang ke atas ini sampai berhenti, kemudian yang jatuh ke bawah itu mengikuti gerak jatuh bebas. Nah, untuk yang ke atasnya saja berarti kan VT-nya terakhir kan berhenti ya. Jadi VT-nya 0. V0-nya ada nilainya yang kecepatan mula-mula misalnya dilempar. Kemudian minus ya. Minus GT karena kalau geraknya ke atas makin lama makin lambat. Nah, S-nya jaraknya adalah ketinggian maksimal. V0T-nya tetap sama, lalu di sini jadi setengah GT kuadrat. Pokoknya semua yang ada VT diganti dengan 0. Dan yang ada percepatan dengan gravitasi itu minus. Oke. Perhatikan di sini H maksimal ya. H maksimal itu tentu diukur dari tanah. Misalnya ada seseorang anggaplah tingginya 170 cm atau 1,7 meter. Ya kan? Lalu dia melempar bola ke atas sejauh 2 meter. Ya. Jadi, ketinggiannya kalau kita pakai ini rumus yang ini, Hmax sini, ini dihitung dari tangannya. Ya, anggaplah tangannya berada di 1,7 meter. Ya, jadi H yang di sini adalah 1,7. Oke. Tapi ketinggian sesungguhnya bukan 1, kalau dilempar dari tangannya ke atas kan 2 meter ya. Berarti yang dari sini ininya 2 meter, ya kan? Kalau orangnya seperti ini. Nah, tapi ketinggian yang sebenarnya kalau kita ukur atau kita hitung juga dari tanah, ya, kalau dari tanah itu bukan 2 meter tapi 1,7 tambah 2 ya, 3,7. Oke, jadi yang kita dapatkan H max di sini itu dari tangannya, bukan yang dari tanah. Ya, jadi kalau pertanyaannya perhatikan pertanyaan dari suatu kasus, dari suatu soal yang ditanyakan itu ketinggian dari mana? Ketinggian dari tangannya setelah dilempar atau ketinggian totalnya ya. Jadi perhatikan juga konteks soalnya. Oke, yang pertama kita lihat ada seseorang menjatuhkan buku dari atap suatu gedung tanpa kecepatan awal. Berarti dijatuhkan itu bebas berarti ya. Buku mencapai permukaan tanah setelah 2 detik kemudian. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian gedung tersebut. Ya, berarti kita hitung H-nya atau S, panjang lintasannya, jarak. Yang diketahui di sini adalah sekon 2 detik. Lalu gravitasinya adalah 10. Cuma 2 saja. Berarti ini G sama T. Kita gunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, kita gunakan rumus yang tadi. Karena kita ingin mencari T dan kita ingin mencari H, sementara G dan T-nya diketahui. Berarti kita tinggal masukkan angkanya, H sama dengan setengah dikali 10, G-nya dikali 2 detik kuadrat. Nah, kita dapatkan 20 meter. Berarti tinggi gedungnya adalah 20 meter. Berikutnya, seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. Ya, jadi anak ini lempar ke atas, lalu ketinggiannya jadi berapa? Nah, kalau di sini tidak disebutkan ya tinggi anaknya berapa. Ya, kita anggap bolanya dilemparkan dari tanah lah. Ya, anaknya jongkok dulu, lalu dilemparkan ke atas. Ya, di sini kan tidak terlihat di konteks soalnya ya. Jadi silakan saja kita anggap ketinggian maksimalnya adalah ketinggian dari tanah. Oke, jadi yang pertama kita dapatkan ini ya, 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH maksimal, di mana 0 ini tadi VT ya, kecepatan akhir karena berhenti di udara. Lalu kita hitung H maksimalnya. H maksimalnya adalah V0 kuadrat kurang dibagi 2G.
V0-nya 8 meter per sekon kuadrat. 8 meter per sekon dikuadratkan ya, dibagi 2G, 2 kali 10. Kita peroleh 64 dibagi 20 atau 3,2 meter. Ya. 3,2 meter itu dari jarak pelempar. Kalau kita anggap dari tanah dilemparkannya, berarti 3,2 meter dari tanah. Tapi kalau kita anggap ketinggian anak tersebut 1,5 meter, berarti kita jumlahkan 1,5 tambah 3,2. Tergantung soalnya. Ya, sekali lagi tergantung konteks persoalannya. Baik, saya rasa demikian materi mengenai kinematika gerak vertikal. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya dan kita lanjutkan dengan diskusi. Berikutnya kita akan membahas mengenai kinematika gerak parabola, yaitu kinematika pada dimensi 2. Sampai sini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.